Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita akan mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Syukron Makmun, yang mana musuh terbesar umat Islam adalah di dalam umat Islam itu sendiri. Teman-teman, kita lihat ke videonya. Fi qulubil mukminin, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin, bikin perpecahan antara umat Islam, baik secara nasional maupun secara internasional. Jangan sampai ada Islam yang bersatu, bikin perpecahan. Dengan pecahnya itu, kekuatan Islam menjadi lemah. Ini semuanya program barat. Lalu program barat ini, dua hal ini berhasil apa tidak? Dan dalam buku yang saya baca, untuk melaksanakan dua program ini harus dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Dalam buku yang saya baca, ayat to'a asyajarota ahadu a'do'iha, hendaknya yang merobohkan kayu itu harus kayu. Pengertiannya, hancurkan ulama ini. Cara menghancurkan kiai harus kiai. Yang harus menghancurkan umat Islam harus orang Islam. Kalau dari luar tidak akan berhasil. Menghancurkan ulama itu harus ulama. Menghancurkan habaib itu harus habaib. Kalau bukan, tidak akan berhasil. Nah, maka dicarilah tokoh-tokoh Islam ini. Apakah tokoh Islam yang gila kedudukan? Apakah tokoh Islam yang imannya belum mapan? Apakah tokoh Islam yang ekonominya lemah? Ini akan menjadi sasaran mereka yang dicari. Setelah meredanya perang dingin antara kapitalisme dan komunisme, di mana komunisme itu tidak usah dihancurkan, tapi ternyata hancur sendiri, sehingga berdirilah sekarang ini yang dominan adalah kapitalisme Amerika Serikat. Nah, setelah terjadinya perang dingin ini, selesainya perang dingin antara kapitalis dan komunis ini, maka barat, musuh yang sisanya ini, satu-satunya musuh barat adalah Islam. Nah, jadi lalu bagaimana cara menghancurkan Islam ini? Nah, jadi kita ini oleh barat, kalau barat waktu itu konsentrasi melawan komunis, nah sekarang mereka mengarah bahwa musuh barat itu adalah Islam, sehingga diberikanlah predikat-predikat kepada Islam untuk menjatuhkan nama Islam secara internasional, dengan dikatakan radikalisme, terorisme. Itu gelar-gelar yang diberikan oleh barat dalam rangka merusak citra Islam di mata internasional. Seorang ahli politisi Amerika Serikat bernama Bernard Lewis, itu dalam bukunya dia menyatakan bahwa sekarang ini sedang terjadi perang peradaban yang dibawa juga oleh Dr. Hantanting dalam hal ini. Kemudian sekarang ini yang terjadi perang peradaban.
Karena setelah selesai perang salib yang berlaku 200 tahun, di mana Barat sudah menyatukan kekuatannya untuk menghadapi Islam, ternyata Barat bisa ditaklukkan. Nah, oleh sebab itu lalu Barat berpikiran setelah perang salib ini, Islam ini jangan semata-mata dihadapi dengan kekuatan senjata, karena ternyata dengan kekuatan senjata itu sudah melumpuhkan dunia Barat. Oleh sebab itu mereka juga merubah strateginya. Islam tidak bisa dihadapi dengan kekuatan senjata saja, tetapi kita hadapi dengan perang peradaban. Jadi ini semuanya sekarang sedang terjadi, perang peradaban ini. Orang-orang orientalis berbondong-bondong ke Timur Tengah untuk mempelajari Islam, tapi bukan untuk memperkuat Islam, untuk mencari celah-celahnya, kelemahan untuk menghancurkan Islam. Ini dunia Barat yang sekarang terus berlanjut perang peradaban ini dengan tujuan pertama, warsus sukuk fi qulubil mu'minin, tanamkan kekacauan, tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islamnya. Nah, nih, jadi kita tahu strateginya musuh ini sekarang ini bagaimana merusak otaknya umat Islam. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin, bikin perpecahan antara umat Islam, baik secara nasional maupun secara internasional. Jangan sampai ada Islam yang bersatu, bikin perpecahan. Dengan pecahnya itu kekuatan Islam menjadi lemah. Ini semuanya program Barat. Lalu program Barat ini, dua hal ini berhasil apa tidak? Nah, inilah. Nah, dan dalam buku yang saya baca, untuk melaksanakan dua program ini harus dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Nah, dalam buku yang saya baca, ayat to'a asyajarota ahadu a'do'iha, hendaknya yang merobohkan kayu itu harus kayu. Kalau saudara mau motong kayu dengan kampak, kampaknya tidak dikasih pegangan kayu tidak akan roboh. Tapi kampak tadi kasih pegangan kayu, saudara pegang kayunya, pukulkan ke pohon itu, tumbanglah pohon itu tumbang karena kayu. Pengertiannya, hancurkan ulama ini. Cara menghancurkan kiai harus kiai. Yang harus menghancurkan umat Islam harus orang Islam. Kalau dari luar tidak akan berhasil. Menghancurkan ulama itu harus ulama. Menghancurkan habaib itu harus habaib. Kalau bukan, tidak akan berhasil. Nah, maka dicarilah tokoh-tokoh Islam ini. Apakah tokoh Islam yang gila kedudukan? Apakah tokoh Islam
yang imannya belum mapan? Apakah tokoh Islam yang ekonominya lemah? Ini akan menjadi sasaran mereka yang dicari. Siapa kira orang Islam yang ekonominya lemah tapi dia ingin kaya? Cari. Siapa di antara ulama yang ya ilmunya mungkin hebat tapi identitasnya kurang kuat, akidahnya kurang kuat kepada Islam? Cari itu orang, berangkatkan ke Amerika, kalau perlu kasih beasiswa, kalau perlu diundang ke Amerika, dikasih fasilitas dengan segala macam. Nanti pulang ke Indonesia, dia sudah membawa perubahan-perubahan, berpikir seperti pikiran mereka. Nah, ini yang harus diwaspadai. Itu dia tadi penjelasan dari Kiai Haji Syukron Makmun ya teman-teman, yang dimana umat Islam yang menghancurkan sendiri ajaran agama Islam itu sendiri ya teman-teman, terutama banyak paham-paham yang di luar syariat Islam itu oleh umat Islam sendiri ya teman-teman, nggak mungkin dari luar ya teman-teman. Dan rusaknya para kiai itu ya diajukan oleh para kiai yang suul itu ya teman-teman, yang tidak berpegang, atau kiai su itu kiai yang dilaknat ya teman-teman. Ilmunya dia pintar, dia ngerti agama, cuman disalahgunakan ya teman-teman, itu yang bakal dilaknat ya teman-teman. Masya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari hal itu ya teman-teman, dan semoga kita tetap berpegang teguh kepada ajaran kita ya teman-teman, dan kita selalu semoga diberikan selalu ingin rasa membela terus agama kita ya teman-teman, khususnya menuntut ilmu agama dan mengamalkan ajaran Islam ya teman-teman. Oke, semoga kita semua sehat selalu, semoga guru kita semua sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.